Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, Banten yang merenggut nyawa 44 warga binaan pada Rabu dini hari lalu menorehkan duka mendalam bagi keluarga. Salah satunya dialami keluarga Fitra Eka. Mereka mencoba mendekati instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu siang untuk mencari jenazah Fitra Eka. Saat kejadian, Fitra diketahui terjebak di ruang tahanan yang terkunci. Padahal di awal tahun depan Fitra akan bebas dari penjara usai memperoleh remisi atau pemotongan masa tahanan. Bulan Februari. Bulan Februari. Iya, potongan apa? Remisi. Potongan remisi juga. Jadinya bulan apa keluar? Januari ini. Januari ini keluar. Iya, bloknya kebakaran jam 2 pagi gitu. Iya. Semuanya terus dia terkunci di kamar. Rasa duka juga dialami Neti, ibunda dari Haryanto alias Bule. Warga Kebonjeruk, Jakarta Barat ini tidak kuasa menahan sedih atas musibah yang menimpa putra sulungnya tersebut. Haryanto merupakan satu dari 8 warga binaan yang mengalami luka bakar parah. Pihak keluarga hingga saat ini belum bisa menjenguk korban lantaran tengah dirawat intensif di rumah sakit. Pria berusia 42 tahun ini merupakan narapidana atas kasus narkotika dan akan dibebaskan Desember tahun ini. Saya pertamanya dihubungin sama anak saya yang umur 3, adiknya dia. Mak, lapas pemuda di Tangerang kebakaran, Mak, katanya. Terus saya tanya, emang abangnya di lapas berapa, di kamar berapa? Kalau nggak salah di kelas 1 sehat. Terus dia menghubungin abangnya nggak bisa terhubung. Untuk mengusut penyebab kebakaran, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran telah membentuk tim khusus. Selain itu, sejumlah saksi juga masih dalam pemeriksaan polisi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Namun Fadil memastikan kondisi keamanan di dalam lapas sudah kondusif. Berdasarkan pengamatan awal, patut diduga karena terjadi hubungan pendek arus listrik. Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menegaskan lapas kelas 1 Tangerang yang terbakar mengalami kelebihan kapasitas 400%. Ada 2.072 orang yang menghuni lapas Tangerang, padahal daya tampungnya hanya 600 orang. Yasona menyebut kebakaran terjadi di Blok C2 yang dihuni 122 warga binaan. Lapas Tangerang ini over kapasitas 400%. Penghuni ada 2.072 orang. Ya. Nah, yang terbakar ini adalah blok C2. Jadi itu model pavilion. Di dalam satu blok itu ada beberapa kamar-kamar. Untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah membidik lahan dari aset para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebagai lokasi membangun lapas baru. Mahfud menambahkan dari total sekitar 200.000 narapidana yang ada di Indonesia, 50%-nya adalah napi kasus narkoba. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini berharap untuk kasus narkoba, para penegak hukum lebih selektif lagi dalam menjebloskan pelaku ke penjara. Katakan, sudah saya yang cari tanahnya, Anda perlu berapa ribu hektar. Nanti kita cari biayanya. Dari mana ribuan hektar ini? Saya sudah bicara dengan Kementerian Keuangan tadi, tanah-tanah yang dari BLBI. Kelebihan kapasitas di dalam lapas juga menjadi sorotan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik. Ahmad Taufan menyadari hampir semua lapas di tanah air mengalami hal serupa. Menurutnya, agar tidak terjadi kelebihan kapasitas, sistem pemidanaan di Indonesia khususnya untuk kasus narkoba harus dibenahi agar tidak semua tahanan karena kasus narkotika dimasukkan ke dalam lapas. Masalah usia bangunan dinilai menjadi salah satu penyebab lapas sudah tidak memadai lagi untuk menampung ribuan narapidana. Selama ini sebenarnya kita sudah pernah, tadi saya katakan ada MOU ya, Komnas HAM dengan Dirjen Lapas dan Menteri Hukum dan HAM. Ya. Salah satu tujuan dari MOU itu adalah untuk pembenahan sistem lapas di seluruh Indonesia. Ya. Di lain pihak, kebakaran yang merenggut puluhan nyawa ini disayangkan pakar hukum dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah, Hipnu Nugroho. Hipnu meminta harus ada audit pengamanan lapas untuk melihat siapa yang bertanggung jawab. Kelebihan kapasitas juga menjadi pemicu pengamanan sarana lapas terabaikan. Perlu ada suatu audit pengamanan. Karena dari audit pengamanan ini kita
akan melihat suatu siapa yang bertanggung jawab. Kita jangan sampai hanya menyalahkan tentang listrik. Enggak, karena di dalam suatu pembinaan, hemat kami itu ada sebagai asas bapak rumah tangga yang baik. Asas bapak rumah tangga baik itu adalah kepala lapas atau kepala Dekumham itu. Kebakaran di lembaga pemasyarakatan bukan kali ini saja terjadi. Insiden serupa yang merenggut belasan hingga puluhan nyawa juga pernah terjadi di beberapa daerah di tanah air, mulai dari Medan, Bengkulu, Aceh, Jambi, hingga Sigi. Karena penjara adalah fasilitas negara, maka apabila terjadi peristiwa luar biasa atau musibah di dalam penjara, maka penanggung jawab utamanya adalah negara dengan diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan adanya peristiwa ini, maka pemerintah harus bertanggung jawab karena narapidana masih memiliki hak hidup sebagai warga negara sebelum kembali ke masyarakat di tahap berikutnya. Arman Helmi, Baramaestro, Tangerang, Banten.